Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 9, ketemu lagi dengan Bu Enji. Oke, untuk kali ini Bu Enji akan lanjutkan ke unit 2 yaitu tentang bentuk akar. Bentuk akar itu apa sih? Bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan rasional. Bentuk akar merupakan bentuk lain dari bilangan berpangkat pecahan. Biasanya bentuk akar itu akan dituliskan dengan seperti ini. Nah, ini bentuk akar ya. Misalkan ini adalah bilangan A berpangkat M di akar sebanyak N. Nah, gini ya. Maka untuk bilangan yang seperti ini, bentuk akar seperti ini dapat Ibu Enji tuliskan dengan A pangkatkan M dibagi dengan N. Kenapa seperti itu Bu Enji? Karena di sini A-nya itu pangkat M tapi di akar sebanyak N, sehingga dapat dituliskan A pangkat M per N. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama ini adalah jika ada akar A dikalikan B, asalkan A dan B-nya ini dalam satu akar, maka ini bisa kita pisah-pisah. Jadinya adalah akar A dikalikan dengan akar B. Ya, pokoknya A dengan B-nya masih dalam satu akar yang sama. Maka dapat kita pisah-pisah. Jadinya adalah akar A dikalikan dengan akar B. Contohnya Bu Anji punya akar 5 dikali akar 20. Berarti gimana? Bisa langsung dikalikan? Bisa. Maka 5 kali 20 berapa? 100, ya kan? Nah, 100. Akar dari 100 berapa? Ya, bagus. Langsung ketemunya adalah 10. Lagi, Bu Anji punya akar 3 dikali dengan akar 25. 25 kali 3 berapa ya? Bagus. Hasilnya 75. Nah, akar dari 75 bagaimana Bu Enji? Bisa kita pisahkan juga ini tadi sebenarnya. Jadi, karena akar 25 ini adalah 5, maka sebenarnya ini tadi bisa langsung kita tulis. Jadi begini, kembali ke akar ya. 3 dikali dengan 25. Akar 25 berapa? Akar 25 itu adalah 5. Jadi yang angkanya bisa kita akarkan, maka bisa di luar, bisa kita keluarkan dari dalam bentuk akar ini. Karena 25 ini kalau diakar hasilnya adalah 5, bilangan rasional ya. Jadi bisa keluar. Maka yang karena 3 ini tidak bisa kita akarkan, maka 3 tetap ada di dalam akar. Maka hasilnya adalah 2 akar dari 25 adalah 5. 5. Karena 3 tidak bisa kita akarkan, maka 3 tetap harus ada di dalam akar. Oke, paham ya? 5 ini dari mana? 5 ini tadi adalah dari akar dari 25. Karena 25 itu bisa diakar hasilnya 5, maka 5-nya keluar dari dalam akar. Sedangkan 3 karena dia tidak bisa diakar, maka dia tetap ada di dalam akar. Paham? Oke, lagi. Sifat yang kedua, kalau ada akar A dibagi dengan B, asalkan dia dalam akar yang sama, maka bisa kita pisahkan sendiri-sendiri. Jadinya adalah akar A dibagi dengan akar B. Contohnya Bu Enji punya akar 40 dibagi dengan akar 5. 40 dibagi 5 berapa? Bisa. Oke, bisa ya. 40 dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah akar dari 8. Nah, 8 ini bisa kita ubah lagi, dikalikan dengan angka yang bisa kita akarkan. Contohnya berapa? Bagus, 4 dikali 2. Kenapa? Karena akar 4 itu bisa kan? 4 bisa kita akarkan ya. Ini 4 dikali dengan 2. Akar dari 4 berapa? 2. Pintar. Karena 2 tidak bisa diakarkan lagi, maka 2 tetap ada di dalam akar. Oke, paham ya? Lanjut lagi, misalkan yang kedua Ibu Enji punya akar 50 dibagi 2. 50 bagi 2 berapa? Oke, langsung. Jadinya adalah 25. Nah, akar dari 25 berapa? 5. Oke, bagus. Bu Enji, kalau misalkan ini tadi kan sifat-sifatnya ini adalah untuk perkalian
dan juga untuk pembagian. Kalau untuk penjumlahan bagaimana? Berbeda lagi untuk bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Kenapa? Karena kalau untuk penjumlahan ataupun pengurangan itu harus yang sama sukunya. Maksudnya suku sama itu yang di dalam akar ini harus sama. Kayak gini ya, misalkan Bu Enji punya akar 3 ditambah dengan akar 3. Apakah hasilnya akar 6? Tidak. Kenapa tidak bisa seperti ini? Karena ini bukan perkalian ataupun pembagian. Jadi kalau akarnya sama seperti ini, maka hasilnya bukan akar 6, tetapi akar 3 ditambah dengan akar 3 itu hasilnya sama dengan 2 akar 3. Jadi akar 3-nya ada 2. Bukan lagi 3 ditambah 3, bukan ya. Oke. Kita lanjut, kalau yang seperti ini apakah bisa dijumlahkan langsung 3 tambah 5 hasilnya akar 8? Juga bukan. Kenapa tidak bisa? Karena di sini sukunya tidak sama. Jadi kalau seperti ini bagaimana Bu Enji? Ya tetap di sini hasilnya adalah akar 3 ditambah dengan akar 5. Kenapa? Karena dia tadi sukunya berbeda. Jadi kalau sukunya sama baru bisa kita jumlahkan. Oke ya, paham? Oke, sekarang kita ke pangkat pecahan. Ini tadi sudah di awal dijelaskan Bu Enji ya. A pangkat M di akar sebanyak N. Maka bentuk ini bisa kita tulis menjadi A pangkat M per N. Misalkan Ibu Enji punya ini contohnya. 3 pangkat 5 di akar 2. Berarti ini bisa kita tulis 3 pangkat 5 per 2. Oke, paham ya? Yang ini 81. 81 kan di sini tidak ada pangkatnya, maka itu sama dengan pangkat pinter, pangkat 1. Berarti ini bisa kita tulis 81 pangkatnya adalah 1 per 3. Pinter banget, sip. Oke, sekarang kita ke merasionalkan bentuk akar. Apa sih merasionalkan bentuk akar? Merasionalkan bentuk akar ini adalah mengubah bentuk akar ke bukan akar. Nah, merasionalkan bentuk akar ini nanti kita bicara lagi tentang akar sekawan. Nanti akan Ibu yang jelaskan lagi di belakang ya. Oke, yang pertama ini akar sekawan yang pertama, kalau ada yang 1 per akar A, maka nanti kita harus mengalihkan sama dengan penyebutnya. Jadi karena penyebutnya ini akar A, maka nanti kita kalikan dengan akar A dan akar A. Jadi dikalikan dengan penyebut sehingga nanti bisa mengubah bentuk akarnya. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal untuk lebih mempermudah penjelasan Bu Enji. Oke, contohnya adalah rasionalkan bentuk akar dari 1/5. Nah, berarti di sini penyebutnya adalah 1/5. Maka kita harus mengalihkan, merasionalkannya itu dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya di sini adalah akar 5, maka kedua sisinya harus kita kalikan dengan akar 5 ya. Jadi 1 per akar 5 dikali dengan akar 5 juga dengan akar 5. Perhatikan sebentar. 1 dikali akar 5 hasilnya adalah tetap akar 5 ya. Oke. Ya, ini akar dikali dengan akar, maka hasilnya adalah 5. Sebenarnya gini ya. 5 dikali dengan 5 begini ya. Maka hasilnya adalah ini tetap akar 5 yang atas, yang bawah 5 kali 5 berarti akar 25. Akar 25 berapa ya? Oke, pinter. Jadi akar 25 adalah 5. Maka bentuknya ini bisa Ibu tulis 1/5 dengan akar 5. Oke, paham ya? Bu, kalau misalkan yang ini tadi 5 akar 5 dikali akar 5 harus tulis 5 boleh Bu? Boleh banget, pinter banget. Kenapa? Karena akar dengan akar itu kan jadinya saling menyedarkan gitu ya. Jadi hilang. Oke. Bisa ya? Oke, sekarang kalau penyebutnya tadi, bentuk akarnya tadi dia nggak sendirian, tapi ada 2. Kalau yang kayak gini gimana? Misalkan ini bentuk akarnya adalah 1 per akar A ditambah dengan akar B. Maka kita tetap mengalihkan dengan penyebutnya, tapi dengan akar sekawannya. Nah, akar sekawannya kalau plus itu adalah jadinya adalah min, akar sekawannya min. Tapi kebalikannya, kalau bentuk akarnya itu akar A min akar B, maka bentuk akar sekawannya itu menjadi plus. Pinter. Jadi bentuk akar sekawannya adalah akar A plus akar B gitu ya. Jadi kebalikannya, akar sekawannya itu kebalikannya. Bentuk sudah punya.
Nah, sebenarnya apa sih akar sekawan itu, Ibu? Akar sekawan itu adalah bentuk akar yang digunakan untuk merasionalkan bentuk akar itu sendiri. Jadi gini, nih, Benji punya tabelnya ya. Jadi bentuk akarnya A, maka akar sekawannya juga A. Akar A. Kalau A plus akar B, maka akar sekawannya adalah A min akar B. Kalau bentuk akarnya A min akar B, maka akar sekawannya adalah A plus akar B. Jadi kebalikannya ya, kalau di sini plus, maka akar sekawannya adalah min. Kalau yang bentuk akarnya min, maka akar sekawannya menjadi plus. Paham? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Misalkan ini, rasionalkan bentuk akar dari 5 per akar 3 dikurangi 2. Nah, karena di sini akarnya adalah min, bentuk akarnya min, maka akar sekawannya menjadi plus. Pinter. Jadi ininya adalah 5 per akar 3 dikurangi 2. Oke, maka kita kalikan dengan akar sekawannya menjadi plus. Jadi dikalikan akar 3 ditambah dengan akar 2. Bawah juga sama, berapa? Akar 3 ditambah dengan akar 2. Oke ya. Lanjutkan di sini 5 kali akar 3 tetap ya, 5 akar 3 ditambah dengan 5 akar 2. Jadi perkalian pelangi itu loh ya. Ingat, jadi 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan akar 3, hasilnya 5 akar 3. 5 dikalikan dengan akar 2, hasilnya 5 akar 2. Paham? Sekarang kita lanjut ke bawah. Yang bawah juga sama, akan dikalikan dengan akar pelangi. Jadi 3 dikalikan akar 3, 3 dikalikan akar 2. Lanjut lagi sebelahnya, min akar 2 dikurangi ini apa? Akar 2 dikalikan akar 3, akar 2 juga dikalikan dengan akar 2. Perkalian pelangi ya. Akar 3 kali akar 3 langsung aja 3 bisa? Bisa dong. Sampai Ibu tulis sampai panjang gitu juga enggak apa-apa. Ibu tulis panjang dulu ya. Jadi akar 3 kali 3 ditambah dengan akar 3 kali 2. Ini dikurangi 2 kali 3. Terus lanjut lagi, kurang panjang, ini berarti 2 akar 2 dikali dengan 2. Oke ya. Jadi kayak pelangi yang bawah ya. Jadi ini 3 dikali 3, 3 dikali 2, kurangi 2 kali 3, sama satu lagi 2 dikurangi 2 dikalikan 2. Oke, sekarang kita lanjut. Jadinya adalah yang atas tetap ya, 5 akar 3 ditambah dengan 5 akar 2 dibagi 3 kali 3 9 kan ya, ditambah 3 kali 2 berarti akar 6. Yang ini juga sama, 2 dikalikan 3 akar 6. Yang lanjutannya 2 kali 2 berarti akarnya akar 4. Oke, ini Bu Enji jelentrehkan semuanya biar kalian paham ini dari mana sebenarnya gitu ya. Jadi yang atas tetap ya, 5 akar 3 ditambah dengan 5 akar 2. Yang bawah akar 9 berapa jawabannya hasilnya? Oke, pinter. Akar 9 jawabannya adalah 3. Nah, ini negatif 6 plus akar 6 dikurangi akar 6. Jadi saling meniadakan. Langsung Ibu coret ya. Ya, habiskan. Ini dikurangi akar 4 adalah 2. Oke. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3 ditambah dengan 5 akar 2. 3 dikurangi 2, 1. Berarti hasilnya adalah 5 akar 3 ditambah dengan 5 akar 2. Oke, ini hasil akhirnya. Silakan dipelajari lagi. Videonya Bu Enji diputar-putar berkali-kali biar lebih paham ya. Nih, jangan lupa pokoknya akar sekawannya itu kebalikannya. Kalau di sini min, maka akar sekawannya adalah plus.
Berarti kebalikannya, kalau yang bentuk akarnya plus maka akar sekawannya adalah min. Oke, paham ya? Oke, ini adalah sebagai tugas unit 2 untuk mengetahui kemampuan kalian dengan apa yang Ibu Enji jelaskan tadi, sudah mengerti, sudah paham apa belum gitu ya. Ini silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke WA pribadinya Bu Enji. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.